Pemirsa PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau emiten dengan kode saham PJAA membukukan kinerja keuangan yang tertekan pada semester 1 2025. Laba Ya, bersih perseroan menyusut 63,73% year on year menjadi hanya 21,69 miliar rupiah. Ya, pemirsa, berdasarkan laporan keuangan emiten pengelola kawasan wisata Ancol tersebut meraih pendapatan sebesar 495,46 miliar rupiah di semester 1 2025, turun 12,76% secara tahunan. Penurunan cukup signifikan terjadi di sejumlah segmen pendapatan. Pada segmen pendapatan tiket, pendapatan turun 17,23% menjadi 332,58 miliar rupiah. Selain itu, pada segmen pendapatan hotel dan restoran, pendapatan menyusut 14,12% secara year on year menjadi hanya 32,11 miliar rupiah. Di tengah pelemahan kinerja keuangan, perseroan mencatatkan peningkatan liabilitas hingga 1,47% menjadi 1,88 triliun rupiah pada Juni 2025. Pemirsa, perusahaan penyedia layanan mobilitas PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA sukses menorehkan kinerja positif di semester pertama 2025. Peningkatan pendapatan dan laba bersih menjadi pencapaian signifikan di tengah tantangan ekonomi. Pada semester 1 2025, PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA mencatatkan pendapatan sebesar 2,84 triliun rupiah, tumbuh 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih pun melonjak hingga 90% secara tahunan, menjadi 290,81 miliar rupiah. Efisiensi operasional di seluruh lini bisnis disebut menjadi salah satu kunci utama kinerja positif ini. Segmentasi logistik menjadi kontributor terbesar, menyumbang 42% dari total pendapatan. Dari total ini, logistik menghasilkan 1,19 triliun rupiah, disusul rental sebesar 804,17 miliar rupiah, dan mobil bekas 522,43 miliar rupiah. Bisnis rental sendiri akan diremaja dan diperkuat dengan armada baru, dengan capital expenditure yang dianggarkan antara 1,3 hingga 1,5 triliun rupiah. Pengembangan ekosistem mobil bekas di bawah ASLC juga terus dipercepat. Tahun ini 4 showroom Caroline.id ditargetkan beroperasi. 2 diantaranya sudah dibuka di Cibubur dan Bandung. Berbagai sumber ada exchange. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, kita ke informasi dari emiten pasar modal Indonesia, di mana saham PT Unicharm Indonesia Tbk dengan kode saham UCID terus mengalami penurunan hingga mencapai level terendah sepanjang masa atau all time low. Iya, pemirsa, saham UCID melemah 2 poin atau 0,4% ke level 494 per saham pada perdagangan intraday Selasa, di mana ini merupakan level terendah saham UCID sepanjang masa sejak initial public offering di Bursa Efek Indonesia pada 20 Desember 2019. Saham UCID terus berada dalam tren melemah akhir-akhir ini. Sejak awal 2025, saham produsen popok bayi dan popok dewasa ini telah melemah 35% secara year to date. Saat IPO beberapa tahun lalu, saham UCID pertama kali diperdagangkan di level 1.500 per saham. Artinya harga saham emiten ini telah merosot 67,07% dari harga saat IPO. UCID belum merilis laporan keuangan semester 1 2025. Pada kuartal 1, pendapatan neto UCID terkoreksi 11,65% year on year menjadi 2,2 triliun rupiah. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga menyusut 83,18% secara tahunan menjadi 21,63 miliar rupiah pada akhir kuartal 1 2025. UCID sendiri memproduksi berbagai macam produk, diantaranya adalah pembalut wanita, popok bayi, dan pembalut dewasa. Perusahaan ini juga menjual berbagai jenis masker. Kita ke emiten lainnya, pemirsa, di mana lonjakan pendapatan emiten dengan kode saham DOOH turut mendorong laba bruto melesat hingga 91,48% secara tahunan atau mencapai 26,84 miliar dari sebelumnya 14,02 miliar. Ya, sejalan dengan itu beban pokok pendapatan DOOH meningkat sekitar 1,57% secara tahunan menjadi 46,64 miliar selama periode Januari hingga Juni 2025. Lonjakan pendapatan ini turut mendorong laba bruto perusahaan melesat hingga 91,48% secara tahunan atau mencapai 26,84 miliar dari sebelumnya 14,02 miliar. Sejalan dengan hal ini, beban pokok pendapatan perusahaan meningkat sekitar 1,57% secara tahunan menjadi 46,64 miliar selama periode Januari hingga Juni 2025. Dari sisi operasional, perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhan laba usaha sebesar 20,43%.
Per Juni 2025, laba usaha perusahaan mencapai 8,32 miliar rupiah. Dari sisi bottom line, laba tahunan berjalan perusahaan juga melonjak 21,55% secara tahunan dari 5,46 miliar per Juni 2024 menjadi 6,63 miliar. Dari sisi neraca, perusahaan tercatat memiliki aset sebesar 306,72 miliar, sementara total ekuitas dan liabilitas perusahaan masing-masing mencapai 219,7 miliar dan 80,48 miliar. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat tipis 0,04% dan bertahan di level 7.600-an usai mengalami fluktuasi tinggi. IHSG secara dominan dipengaruhi oleh saham SMMA yang berbalik melemah dalam usai menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa atau new all-time high. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat tipis 0,04% ke 7.617,9 di akhir perdagangan Selasa. Secara intraday, IHSG bergerak dengan memiliki volatilitas tinggi. IHSG dibuka di zona merah dan menutup sesi pertama dengan kenaikan 0,12%. Di akhir sesi kedua, IHSG sempat naik 0,86% sebelum akhirnya tiba-tiba ditarik ke bawah di penutupan. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku naik 1,75%, sektor teknologi menguat 1,3%, dan sektor energi melaju 1,02%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor keuangan yang turun 1,49% dan sektor transportasi dan logistik melemah 1%. Indeks hari ini dibawa naik turun oleh emiten PT Sinarmas Multi Arta Tbk yang tercatat menjadi pemberat utama IHSG, turun dalam 12,56% di level Rp25.800 per saham, usai menyentuh level new all-time high di level Rp25.800 per saham dengan minus kontribusi 21,54 indeks point. Lalu saham PT Bank Sentral Asia Tbk ditutup melemah 1,18% di level Rp8.400 per saham dengan kontribusi minus 7,14 indeks point. Sementara saham grup Prayogo Pangestu di Barito Pacific Tbk menjadi penggerak utama IHSG ditutup menguat 5,67% ke level Rp2.610 per saham dengan kontribusi 8,69 indeks point ke penguatan IHSG. Emiten Bakri, saham PT Bumi Resources Minerals Tbk ditutup menguat 6,33% di level Rp470 per saham dan menyumbang 3,14 indeks point ke penguatan IHSG. Pada perkembangan lain, di tengah tekanan eksternal, pemerintah menyampaikan ada optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini masih bisa menyentuh 5%. Namun sinyal waspada tetap diberikan, terutama karena sektor manufaktur belum sepenuhnya pulih dan tekanan global belum reda. Berbagai sumber IDX Channel.